pagi, siang, sore, dan malam Dr. Sinsanta serta teman-teman. Hari ini saya Aurelia Selin, NIM 10/2018-113 ingin melakukan praktikum pemeriksaan urin. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan tuh kita harus menggunakan APD seperti sarung tangan dan masker. Oke, selanjutnya untuk pemeriksaan makro, kita akan menggunakan urin segar atas waktu, lalu kita lihat warna, kejernihan, pH, berat jenis, dan juga bau yang khas. Pertama kita mulai dulu dengan pemeriksaan protein urin menggunakan asam sulfosalisilat 20%. Untuk alat dan bahannya ini terdapat urin segar atas waktu, pipet, asam sulfosalisilat 20%, zat tabung reaksi 2 biji, dan penjepit tabung serta lampu spiritus. Oke, selanjutnya kita ambil urin 2 cc, taruh di tabung reaksi, lalu kita ulang lagi, taruh di tabung reaksi berikutnya. Oke, tabung reaksi berikutnya itu digunakan sebagai kontrol ya. Selanjutnya kita ambil asam sulfosalisilat 20%, kita tuangkan 8 tetes ke tabung reaksi 1. Oke, lalu kita panaskan tabung reaksi 1 pada lampu spiritus, dan kita lihat hasilnya. Kalau keruh berarti positif. Untuk hasilnya positif 1 kalau tidak terdapat kekeruhan tapi ada kepingan, atau positif 2 kalau ada kepingan, positif 3 lebih banyak kepingannya, dan positif 4 terdapat gumpalan. Selanjutnya untuk pemeriksaan dengan menggunakan asam asetat, kita ambil urin 3/4 tabung, masukkan ke tabung reaksi. Oke, selanjutnya kita ambil 3 tetes asam asetat 6%, masukkan ke tabung reaksi, kita panaskan. Oke, lalu kita lihat apakah terdapat perubahan pada dasar dan permukaan tabung. Positif kalau terdapat kekeruhan pada dasar dan permukaan, sedangkan negatif kalau tidak terdapat perubahan. Udah? Oke. Selanjutnya kita akan melakukan dengan cara SBAF. Kita menggunakan urin 24 jam. Pertama-tama kita ambil urin dari isi tabung reaksi sampai batas U. Oke, kemudian kita tuangkan reagen SBAF sampai batas R. Oke, selanjutnya kita tutup dan bolak-balik tabungnya sebanyak 10-12 kali, tapi jangan dikocok. Baik, lalu kita tunggu 18-24 jam, lalu kita baca hasilnya berdasarkan tinggi dan tebal presipitat yang sudah dibentuk dan dinyatakan dalam gram atau liter. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan glukosa urin. Untuk alat bahan terdapat urin segar, reagen Benedict, tabung reaksi, dan lampu spiritus. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan secara reduksi. Jadi kita ambil urin 5 cc, masukkan ke tabung reaksi, kemudian ambil 8 tetes Benedict, masukkan juga ke tabung reaksi. Kemudian kita panaskan dengan lampu spiritus. Oke, lalu kita lihat warnanya. Apabila masih berwarna biru berarti reduksi negatif. Lalu apabila positif 1 dia berwarna hijau, positif 2 dia berwarna hijau keruh, positif 3 dia berwarna hijau kekuningan, dan positif 4 berwarna merah bata. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan keton urin dengan menggunakan reagen Rotera. Bahannya terdapat urin segar, pipet tetes, reagen Rotera, amonium hidroksida pekat 28%, tabung reaksi, penjepit, dan juga pisau. Oke, lalu kita ambil 5 cc urin segar, masukkan ke tabung reaksi. Oke, selanjutnya kita ambil 1 gram atau seujung pisau reagen Rotera dan masukkan ke tabung reaksi. Oke, lalu kita kocok sampai larut. Kemudian kita ambil amonium oksalat 28% dan masukkan ke tabung reaksi melalui dindingnya. Ya, oke. Selanjutnya kita letakkan tabung dan baca hasilnya. Kalau terbentuk cincin warna ungu berarti dia positif, kalau coklat berarti negatif. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dengan cara berharap. Kita tuang urin 5 cc ke tabung reaksi. Oke, lalu kita tuang reagen Gerhardt secukupnya. Oke, kemudian kita kocok sedikit dan kemudian kita filtrasi. Oke, lalu kita lepaskan kertas filtrasinya dan kita tambahkan lagi Gerhardtnya. Oke, lalu kita lihat hasilnya. Kalau filtrat berwarna merah anggur berarti positif, kalau tidak ada perubahan berarti negatif. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan bilirubin. Pertama kita lakukan dengan pemeriksaan tes busa ya. Oke, kita tuang urin segar 5 cc ke tabung reaksi. Oke, selanjutnya kita kocok dan perhatikan warna busa yang terbentuk. Oke, kalau busa berwarna hijau dan atau kekuningan, maka dia berarti positif. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dengan langkah Harrison. Untuk bahan-bahannya ini terdapat urin, pipet tetes, reagen Fauchet, larutan BaCl2 5 cc, lalu tabung reaksi,
kertas filter, dan sudah itu. Selanjutnya kita tuang, pertama-tama kita tuang urin 5 cc ke tabung reaksi. Lalu kita tuang BaCl 5 cc ke tabung reaksi juga. Kemudian kita kocok. Nah, kemudian kita saring dan biarkan kertas saring sampai agak kering. Oke, kemudian kita teteskan kertas saring dengan reagen Vossen. Oke, lalu kita lihat apabila terdapat warna biru kehijauan, maka dia positif, sedangkan kalau tidak ada perubahan warna, dia berarti negatif. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan urobilinogen dengan bahan-bahan urin segar, lalu reagen Wallace Diamond, Aquades, dan beberapa tabung reaksi. Selanjutnya kita tuang urin 10 cc ke tabung reaksi. Oke, kita tuang lalu Wallace Diamond 1 cc ke tabung reaksi tadi. Oke. Sekarang kita diamkan dulu 3-5 menit, kemudian kita lakukan pengecekan 10, 20, dan seterusnya. Lalu kita tuang urin 1 cc ke tabung berikut. Kita tambahkan Aquades 9 cc. Oke, lalu kita ulang lagi. Ya. Oke. Kita tambahkan Aquades lagi pada tabung berikut. Iya, sebanyak 9 cc. Nah, sekarang pengenceran 10 kali tadi kita tuang lagi ke tabung berikutnya sebanyak 5 cc. Oke, lalu kita tambahkan Aquades pada masing-masing tabung tadi. Ya, sebanyak 5 cc masing-masing. Oke, kemudian pada pengenceran 20 kali yang tabung terakhir itu kita tuang lagi ke tabung berikutnya sebanyak 5 cc. Dan kita tambahkan Aquades sebanyak 5 cc. Oke. Selanjutnya kita tuang pada masing-masing pengenceran itu Wallace Diamond sebanyak 1 cc. Ya, pada semua tabung pengenceran. Oke, baik. Lalu nanti kita lihat hasilnya. Apabila terdapat warna coklat pada paling akhir berarti itu positifnya, dan kalau di ini berarti negatif. Biasanya positif terdapat pada seper-20 dan negatif pada seper-40. Oke, selanjutnya untuk pemeriksaan urobilin kita akan menggunakan urin segar. Untuk bahan-bahannya ada urin, pipet tetes, kemudian ada reagen Schlesinger, Lugol, tabung reaksi 2 buah, dan kertas filter. Selanjutnya kita tuang urin 5 cc ke dalam tabung reaksi. Oke, kita tuang Lugol beberapa tetes untuk mengubah urobilinogen menjadi urobilin. Dan kemudian kita tuang reagen Schlesinger 5 cc. Nah, lalu kita saring. Nah, kemudian hasil filtratnya kita lihat pada latar hitam. Positif 1 kalau terdapat fluoresensi, positif 2 kalau terdapat fluoresensi yang lebih terlihat lagi, dia warnanya agak kuningan, dan negatif kalau tidak terdapat fluoresensi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sedimen urin. Untuk alat dan bahan kita pakai mikroskop, pipet tetes, urin, objek dan cover glass, tabung reaksi, dan alat centrifuge. Pertama kita tuang urin 7 dan 8 cc ke tabung reaksi 1 dan 2. Oke. Kemudian kita masukkan ke dalam alat centrifuge pada 200 rpm selama 2 menit. Oke, kemudian kita tunggu 5-10 menit, baru kita buka dan ambil. Kemudian kita buang cairannya pada salah satu tabung aja. Ya. Kemudian kita ambil endapannya pakai pipet. Letakkan di objek gelas, kemudian ditutup dengan cover glass. Oke. Lalu kita letakkan di bawah mikroskop dengan diafragma ditutup dan kondensor diturunkan karena dia sediaan basah. Dan kita lihat pada pembesaran 40 kali kita lihat eritrosit dan leukosit. Sedangkan pada pembesaran 10 kali kita lihat jenis silinder dan juga epitel. Selanjutnya kita akan melakukan tes pemakatan urin. Digunakan urin 24 jam pada 4 tabung reaksi. Nah, jadi tabung pertama ini adalah urin jam 7 sampai jam 11. Tabung kedua urin jam 11 sampai jam 15. Urin pada tabung 3 urin pukul 15 sampai 19, dan pada tabung 4 ini urin pukul 19 sampai jam 7 besok paginya lagi.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan BJ urin dengan cara uroflometri dicari celup. Pertama-tama kita lakukan dengan uroflometri dulu ya. Nah, untuk ini kita tuangkan 100 cc urin ke tabung urin. Oke, kemudian kita lihat kemudian kita cerupkan uroflometri. Oke, kemudian kita lihat skalanya. Di sini skalanya 10, jadi BJ urinnya itu 10-10. Tapi kita juga harus perhatikan suhu uroflometrinya ini 20 derajat dan suhu ruangan 26 derajat, jadi berat jenis urinnya 10-12. Oke, untuk pemeriksaan cari celup, maka kita celupkan kertas cari celup urin segar. Lalu kita biarkan sampai dia menyerap. Kita tiriskan terus. Oke, lalu kita lihat dengan cocokan dengan botolnya, kita lihat dari glukosa sampai ke leukosit. Oke, selanjutnya untuk pemeriksaan kehamilan ada metode direct dan indirect. Nanti kita pakai urin pagi. Sekarang kita lakukan pemeriksaan direct dulu. Alat dan bahan terdapat urin, pengaduk, kontrol positif, kontrol negatif, dan larutan HCG. Oke, pertama kita ambil urin 1 tetes, kemudian kita teteskan ke kertas tesnya, kemudian kita ambil kontrol negatif, kita teteskan di kotak sebelah, dan kontrol positif kita teteskan lagi di kotak sebelahnya, lalu kita teteskan larutan HCG pada setiap kotak. Oke, kemudian diaduk. Nah, lalu kita perhatikan hasilnya. Apabila terdapat agglutinasi, maka berarti hasilnya positif. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kehamilan dengan test pack. Pertama, sebaiknya kita baca dulu manual test packnya. Oke, lalu kita pindahkan urin pagi ke gelas ukur. Oke, kemudian kita masukkan test pack ke gelas ukur. Lalu kita tunggu sampai terserap, dan kemudian kita baca selama 1 menit kira-kira, kemudian kita baca hasilnya. Kalau terbentuk 2 garis berarti positif, kalau negatif berarti 1 garis. Sekian demonstrasi praktikum urologi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton.